Bismillahirrahmanirrahim. Istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu. Lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu. Itu orang-orang yang senantiasa menjawab perintah Allah, selalu menyauti perintah Allah. Apa yang dimaksud dengan istajabu? Mereka adalah orang-orang yang selalu ketika Allah perintah itu menjawab. Jadi kalimat istajabu itu dari kalimat menjawab. Apa jawabannya? Ya sami'na wa ata'na. Jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Ketika kapanpun perintah Allah itu sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Kami mendengar dan kami taat. Nah, ini adalah ciri orang-orang yang benar-benar beriman itu begitu. Ya, baik sarra wa dharra, ya. Tau'an wa karhan, gitu. Jadi tau'an wa karhan, baik senang atau enggak senang, setuju atau enggak setuju, gitu istilahnya, ya kan? Karena apa? Karena kalau bicara tentang keimanan itu bicara tentang bagaimana kita memberikan seluruh hidup kita ini untuk Allah. Memberikan seluruh lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi itu adalah innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah. Jadi apa yang jadi perintah Allah itu menjadi prioritas utama. Menjadi prioritas utama. Itu. Jadi kalau sudah jadi prioritas utama ya enggak ada kalimat nanti dulu, waduh gimana ya, enggak ada sudah. Enggak ada. Semuanya sudah menjadi apa? Ya namanya prioritas ya. Ketika kita dibilang oleh Allah di masa di alam arwah, di mana kita benar-benar ditanya alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah kan begitu. Bukankah nanti kamu akan mengagungkan aku, kamu nanti benar-benar membuat aku ini sebagai prioritas pertama dari segala pertimbangan hidupmu. Kita itu bicara bala syahidna, nggih Gusti, kami bersaksi dan taat. Begitu semua kita dulu. Nah, jadi kalimat kita itu khifafan wa thiqalan, tau'an wa karhan, sarra wa dharra. Itu kan? Jadi baik sempit maupun lapang, baik berat maupun ringan, baik suka maupun enggak suka, gitu kan?
setuju maupun nggak setuju, itu harus dilaksanakan begitu saja. Itu ketaatan tanpa tapi, ketaatan tanpa nanti, ketaatan yang tanpa kecuali. Jadi yang dimaksud istajabu itu begitu ya. Bagaimana kita benar-benar mengikhlaskan seluruhnya untuk Allah. Jadi alladzina istajabu lillahi war rasuli bahkan mim ba'di ma asabahumul qarhu. Bahkan ketika mereka sesudah ditimpa kekalahan sekalipun nggak kuat terus mutung. Nah ini loh jiwa orang beriman itu. Bahkan setelah mereka diuji dengan ketidakenaan itu nggak kok terus mutung. Makanya banyak orang yang merasa bahwa ya Allah kok Allah nggak ada. Kalau Allah itu Maha Sayang, kenapa Allah kok memberikan kami ujian seberat ini? Kok nggak pernah enak dan lain sebagainya. Inilah. Jadi mereka pun tetap memenuhi panggilan, mentaati perintah Allah, bahkan ketika setelah diberikan kekalahan. Nah ini menjadi pelajaran buat kita bahwa jangan hanya berharap menang, bahwa jangan hanya berharap sukses, bahwa jangan hanya berharap sehat. Ini kena saya ini. Ayat ini saya kena ini. Saya kena disentil sama ayat ini. Karena inilah punggung saya lagi sakit toh. Punggung sakit, sehingga kalau duduk agak lama sakit. Ya, baru diuji sebentar gitu aja udah, ya Allah, apa Gus kamu itu? Gitu kan? Kamu selama 47 tahun dikasih sehat punggungmu. Sekarang baru diuji beberapa pekan, beberapa ini aja udah sambatmu. Udah ke dokter berapa kali kamu? Jadi kena saya ini. Kadang aja mau ngimami gitu aja, aduh ngimami enggak ya? Waduh, punggung saya sakit. Waduh, enggak lah ngimami. Apa cemeng kamu? Tadi saya bilang begitu, kenapa? Ya karena kita ini belum ada apa-apanya dibanding dengan ujian dan cobaan yang diterima oleh orang-orang terdahulu. Iya, Telur. Jadi orang-orang terdahulu itu seperti itu. Orang-orang yang ditimpa apapun itu selalu sadar bahwa memang itu sudah konsekuensi dari mendaftar sebagai orang beriman. Seperti yang sudah kita pelajari beberapa kali dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Al-Baqarah ayat 214. Semuanya menyatakan itu tentang bagaimana konsekuensi logis sebuah keniscayaan, sebuah keharusan nyata bahwa kalau kamu beriman, kalau kamu menginginkan surga, ya jelas harus diuji. Kemarin surat Al-Ankabut ayat 2 juga sudah jelas itu ya. Dan lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim, dan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat baik, maka bagi mereka ada pahala yang besar, yang baik, yang agung. Dan tentunya dengan ciri-ciri bertakwa kemarin. Ya. Jadi lalu kita ketika bilang istajabu ya, coba
ada beberapa ayat yang ayat itu menjelaskan bagaimana seharusnya seorang beriman itu memenuhi panggilan Allah dengan segera, memenuhi panggilan Allah dengan tegas, memenuhi seruan Allah dengan tanpa engko dhisik, kok gini, kok gitu, oh saya nggak setuju, oh saya nggak suka. Tidak ada. Panggilan Allah itu sudah harus benar-benar dipenuhi dengan itu tadi, istajabu. Ketika kita sempit maupun lapang, yo tetap harus tetap siap. Nah, itu surat Ali Imran ayat 134. Ketika kita setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka maksudnya, terpaksa atau rela, itu ada di Ali Imran ayat 83. Ketika kita berat maupun ringan, itu ada dalam surat At-Taubah ayat 41. Ya. Semuanya menjelaskan begitu. Jadi ketaatan orang beriman itu benar-benar ketaatan yang di level paling top, di level yang sudah ini loh Gusti ya Allah milikku. Apalagi saya dan sampean yang misalnya memilih untuk doa iftitah atau doa takbiratul ikram itu kita memilih yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu misalnya, itu kan di sana disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu milik Allah. Nah ini kan di situ istajabu lillah, lillahi rabbil alamin. Nah kalau sudah hidupku, matiku milik Allah ya sudah, kapanpun dibutuhkan, saat apapun dibutuhkan, berapapun dibutuhkan, ya monggo Gusti, gitu. Lah ini saya tak nunggu nanti kalau sudah punya banyak harta aja lah Gus. Nanti kalau sudah punya balak lebihan tuh buka ya surat Ali Imran yang kemarin sudah kita pelajari 134. Ya gantian yang belum. Kasih kesempatan yang biar menemukan ayat. Bu Sukatanti silakan. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Nah, di situ diperintahkan kan oleh Allah, berinfaklah. Nah, itu disauti oleh orang-orang beriman, baik sarra'i wa dharra'i. Baik ketika punya uang 10.000 maupun 10 miliar, siap. Siap, tidak nunggu punya uang 10 miliar untuk bersedekah, untuk berjihad, mengorbankan harta tenaganya. Sudah, sekarang ketunduk patuhan. Itu tidak menunggu sampean setuju atau tidak setuju, sukarela atau terpaksa, enggak. Baik sukarela maupun terpaksa, misalnya diperintah. Wajib-wajib itu kan terpaksa. Coba dibuka surat Ali Imran ayat 83. Ayo gantian yang belum. Ali Imran yang kemarin nih masih Ali Imran nih ayat 83 yang sudah kita lewati kemarin. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Nah, kalau tadi yang ketaatan baik ketika sempit maupun lapang,
Sekarang ketaatan yang baik terpaksa maupun sukarela. Di langit dan di bumi itu begitu. Ada malaikat itu yang diperintah Allah itu takbir sejak zaman alam diciptakan sampai nanti kiamat, ya takbir terus. Ada malaikat yang diciptakan untuk rukuk itu, sejak alam diciptakan sampai nanti kiamat, ya rukuk terus. Terpaksa maupun sukarela dijalani. Kata Pak Bahrul, kata Pak Mukhlisin, siap. Wis apapun kata komandan ini, siap. Laksanakan. Itu ndak ada. Mau disuruh sikap tobat dari pagi sampai sore mending pingsan daripada melawan komandan. Ya lah. Lah itu. Gitu loh. Mau diperintah masuk ke sungai, lompat. Ya lompat sama komandan. Itu ketaatan, baik terpaksa maupun sukarela. Dan sekarang kita buktikan itu dengan misalnya sholat wajib ya. Misalnya hari Kamis besok itu ya. Kita baru saja buka puasa, ya kan? Sholat maghrib, karena tadi awalnya hanya takjil, habis maghrib kita makan untuk makan buka puasa. Baru makanan nyampe di dada, belum sampai di perut, azan lagi. Terpaksa nggak sama berangkat ke masjid? Terpaksa. Tapi apa? Berangkat, perintah komandan kok, ya apa sih? Gitu loh. Pada saat kita tadi malam ngelembur entah karena apa, lalu sama Allah, bangun. Ini sudah subuh ini. Terpaksa? Ya terpaksa. Berangkat. Tapi ketika misalnya diperintah, ayo, nikmatilah makanan itu. Seneng, ya dimakan. Jadi baik seneng maupun terpaksa dilakukan. Itulah iman. Itulah ketaatan. Zakat, terpaksa zakat itu. Wajib itu kan paksaan. Tapi tetap dilakukan. Sunnah, sampean lakukan. Karena sukarela. Baik sunnah maupun wajib dilakukan. Itulah Islam ya, itulah iman. Sekarang baik sampean berat maupun ringan ya. Coba dibuka di surat At-Taubah ayat 41. Yuk gantian. Jadi memahami istajabu, menjawab perintah Allah itu begitu. Silakan, ada gantian yang belum. Ya, silakan Pak Mas Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru hifafa wa thiqalan. Nah itu 11 itu. Berangkatlah kamu. Segeralah berjihad, berangkat. Baik kamu dalam kondisi merasa ringan ataupun terasa berat olehmu. Berjihadlah di jalan Allah dengan hartamu, tenagamu, jiwamu. Dulur, siapa yang ngomong itu? Siapa? Gus Glory? Enggak, tadi yang baca Bu Sofia. Yang baca Bu Sofia tadi. Itu adalah ayatnya Allah untuk saya dan sampean semua. Berangkat. Baik khifafan wa thiqalan, berangkat. Berat maupun ringan, berjihad. Memberikan barang yang dicintai berat, lakukan. Memberikan tenaga yang tidak terlalu dicintai ringan, lakukan. Ya, mengambil duri di jalan ringan, lakukan. Berangkat berdakwah ke daerah terpencil berat, lakukan. Gitu. Itu perintah Allah dulu. Saya hanya membacakan untuk memperjelas ini. Ya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan. Bahkan ketika dulu orang-orang kafir bilang sama orang-orang beriman, itu loh,
ada orang-orang kafir yang sedang mengumpulkan pasukan memerangi kamu nggak takut? Nah, ini orang-orang munafik yang mencoba untuk mengendorkan semangat. Orang-orang kafir yang mencoba mengendorkan semangatnya orang-orang beriman. Apa sama malah buat orang-orang beriman fazatahum imanan, malah nambah imannya. Oh, benar, orang Mekah mengumpulkan pasukan untuk merangi kita. Ayo, lu jual kue borong, nggak hanya beli kue borong. Orang beriman kok dicoba gitu kan? Ditakut-takuti, kalau kamu nanti ikut berjuang nanti miskin loh. Kok miskin? Jangankan cuma miskin karena berjuang. Wong zaman dulu jangankan kok diambil hartanya, nyawa ambil. Itu. Lah itu loh dulur. Orang-orang kalau sudah berfisikan dunia dan berfisikan akhirat itu nyambung itu begitu. Fazatahum imanan. Apakah zaman sekarang ada? Ada. Di banyak belahan bumi ini banyak orang-orang yang masih begitu. Yang benar-benar kecintaannya terhadap Allah dan Rasul-Nya, kecintaannya terhadap akhirat sebagai kampung halaman itu mengalahkan segalanya. Wa qalu, mereka berkata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Apa? Sebagai wa ni'mal wakil, sebagai penolong untuk kami. Saya tidak takut. Tidak takut. Dulu ya, ada satu cerita ini. Waktu Pak Guru Mohtar itu sudah hampir kehabisan amunisi karena hampir seluruh harta warisan yang milik orang tua yang jatahnya beliau itu sudah hampir habis, tinggal satu hektar tanah lah itu, sawah itu satu-satunya itu. Nah, waktu itu ada kebutuhan pembangunan jalan untuk masyarakat, bukan untuk pesantren, untuk masyarakat, jalan umum sejauh 3,5 km. Jalan itu jeblok hampir selutut, sehingga kalau guru mau datang ke desa itu mesti telat, karena susahnya jalan. Petani kalau memasarkan pertaniannya juga susah, kadang sampai busuk. Akhirnya mengajukan ke pemerintah, belum ada budget waktu itu, inisiatif Pak Guru, wis nekat. Akhirnya tidak ada yang jalan lain kecuali menjual tanah itu. Nah, ada beberapa keluarga kerabat yang menyarankan, tapi tidak berani ngomong sama Pak Guru ya, lewat Bufah, lewat ibu saya. Mbok dibilangin itu kakak itu, Mbak, yuk, mbok dibilangin kakak itu jangan dijual, ojo didol iku, wong kerek didik, kerek ikut tok, tinggal itu aja. Nanti anak-anak gimana, ndak punya gitu kan. Nah, itu di perintah itu kemudian sama Pak Guru malah murka sekali. Jangan menghalang-halangi saya. Harta ini milik Allah, Allah pasti akan ganti. Ini untuk kepentingan agama. Sudah, ya malah menguatkan. Jadi akhirnya memang dijual harta satu-satunya itu, dan akhirnya memang dibangun jalan itu. Murni swadaya SPMA dari hasil menjual itu. Dan apakah kemudian kekurangan? Enggak. Itu dibangun tahun 75 kalau nggak 78. Sampai setelah itu sampai sekarang ya alhamdulillah SPMA makin berkembang, dicukupi Allah gitu. Dan putra-putri Pak Guru yang enggak kok jadi pengemis gitu. Jadi ini yang memuatkan orang beriman itu begitu yakinnya bahwa hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai baik-baik penolong dan pelindung. Begitu dulu. Oke. Silakan, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Hari ini, pagi ini insya Allah kita akan ada tamu 120 mahasiswa pasca sarjana S2 dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dan dari Pondok Pesantren Tahfidz Hanifida Jombang mau ke Bali ini.
pagi ini. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah disampaikan. Ada? Oke, kalau tidak ada Pak Saiful? Silakan. Betul Gus, betul kepencet Gus. Oh, kepencet. Oh, tak. Ngitung apa kok sampai kepencet? Hitung nafas nih. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah semangat semua dulu ya. Menyongsong hari dan sekali lagi jaga kesehatan. Bulan-bulan seperti ini banyak penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit hati. Hati-hati semua. Ayo kita benar-benar jaga penyakit jasmani, jangan makan sembarangan, jangan keluar-keluar kalau nggak penting banget. Penyakit rohani ya nggak usah ikut-ikutan ngolok sana ngolok sini, berita-berita yang sifatnya mendiskreditkan skip gitu aja, scroll nggak usah di-download, nggak usah dilihat. Mending kita fokus benar ini, mengotori hati, membuat sesak dada. Jangan bergantung kepada manusia, kepada Allah kita bergantung. Semoga Allah merahmati kita, melindungi kita dari fitnah Dajjal, memberikan kita kesehatan jasmani rohani, rezeki yang halal dan thayyibah untuk dunia akhirat kita, bimbingan dan perlindungan serta keselamatan dunia akhirat ila akhir hasanah khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barikan. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahya. Astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma daf'ana al-bala wal waba badal hasdina min al-jinni wa syaitan wa rabbana natina. Amin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana fid dunya wal akhirah. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar fil wal akhirah. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Allahumma rabbana afrigh lana sabra wa sabr. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Qur'an al-lana imama wa nurra rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili ya Rabbal Alamin.